Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di podcast masih tentang wisata industri Kabupaten Bekasi. Dan Alhamdulillah juga hari ini telah hadir Ibu Hesti. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Fauzi. Ya, selamat pagi Bapak. pagi. Nah, Ibu Hesti ini adalah kepala sekolah dari SMPN 15 Tambun Selatan dan Bapak Fauzi adalah kepala subbagian humas dan protokol di PDAM Organisasi. Nah, seperti kita tahu bahwa salah satu program prioritas dari Bupati Bekasi, PJ Bupati Bekasi Bapak Dede Ramdan, yakni adalah ingin mengenalkan wisata industri kepada dunia pendidikan. Salah satunya yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi itu adalah tingkat SMP. Nah, sudah hadir juga nih lagi mengadakan seremonial acara ini dari teman-teman siswa-siswi SMPN 15 Tambun Selatan. Kalau gitu biar lebih asik kita tanya-tanya dulu sama kepala sekolahnya. Oke, Ibu Hesti, sehat Ibu? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Bapak juga sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini kita santai aja ya. Jadi kan kita pembahasannya adalah tentang wisata industri. Nah, yang paling menonjol dari kegiatan wisata industri ini itu adalah kunjungan yang dirutinkan dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi itu kepada sekolah-sekolah. Nah, sebelumnya Bu, saya mau tahu dulu apakah sebelum ada kegiatan yang menjadi kewajiban seperti sekarang, itu dari pihak sekolah sudah pernah mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, outing kelas kah, atau berkunjung kemana gitu, nggak pernah nggak? Sampai hari ini untuk kunjungan industri itu belum. Oh, belum. Maka dari itu dengan adanya program ini kami sangat terbantu sehingga kunjungan ini kan sekaligus memberikan edukasi ya, terus pengetahuan kepada anak-anak tentang mengenai industri-industri yang kita kunjungi dan semua biayanya ini free loh, ditanggung oleh Bosda. Oke, siap. Berarti sebelumnya maksudnya ini pertama kali ya berarti datang ke PDAM dan organisasi datang ke kantor sini untuk melihat-lihat bagaimana sih proses pengolahan air gitu Pak ya. Ibu ya Pak, jadi Bapak sih. Oke, kalau dari pihak PDAM-nya sendiri nih Pak Fauzi, kira-kira kesiapan apa, kemudian apa yang biasanya harus disiapkan untuk menerima kunjungan dari teman-teman anak-anak kita di SMPN, terutama SMP 15 Tambun Selatan ini. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin kita ingin mensukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi, karena PDAM Tirta Bagasasi ini salah satu bagian yang bisa dikunjungi oleh siswa-siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi terkait dengan wisata industri, karena kita merupakan bagian dari industri pengolahan air ya yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga kita ingin memperkenalkan juga profil perusahaan kita, bagaimana adik-adik siswa-siswi SMP ini bisa mengenal tata cara pengolahan air yang mereka tahunya itu untuk mandi gitu kan, kemudian untuk minum, untuk menyiram tanaman gitu. Tapi dari mana ini airnya, prosesnya seperti apa begitu. Jadi nanti siswa-siswi yang berkunjung ke PDAM Tirta Bagasasi ini akan dibawa langsung ke instalasi pengolahan air yang ada di PDAM Tirta Bagasasi. Nah, berkaitan dengan persiapan, kami sudah berkoordinasi dengan bagian-bagian yang terkait, dalam hal ini mungkin di bagian produksi, kemudian juga bagian distribusi, kemudian juga bagian umum, sampai kepada bagian sumber daya manusianya, sehingga kami mempersiapkan dengan matang untuk menerima kunjungan-kunjungan dari siswa-siswi SMP yang ada di Kabupaten Bekasi. Demikian. Oke, berarti memang sebetulnya sudah ada jadwalnya Pak ya, atau enggak paling tidak itu sudah ada informasi sebelumnya bahwa misalnya beberapa hari lagi nih
akan ada datang SMP-SMP ke Bidang Berorganisasi. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya pertama datang dulu ke sini untuk acara seremoni, kemudian nanti akan dibawa ke instalasi pengolahan air. Nah, Bu, kira-kira anak-anak tuh sebenarnya antusias nggak sih Bu untuk ikutan kunjungan industri kayak gini nih, siswa-siswinya tuh? Wah, sangat antusias. Karena apa? Saya lihat ya dari kesiapan mereka, begitu kita sampaikan bahwa nanti kita akan berkunjung ke PDAM, begitu dia seneng banget karena selama ini dia hanya memakai air itu tapi tidak pernah tahu dari mana asalnya. Iya kan? Jadi anak-anak ini kan taunya buka keran keluar air, tapi dia belum pernah tahu ini diperoleh dari mana, terus bagaimana cara prosesnya sehingga air ini menjadi bersih dan lain sebagainya. Makanya antusiasnya luar biasa. Dilihat dari wajah-wajah mereka, senyumnya lebar, seneng banget sorak-sorai di kendaraan itu, aduh luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi kalau misalnya, bukan misalnya sih, maksudnya setelah kunjungan dari PDAM ini, setelah datang ke PDAM, itu tuh biasanya program dari Dinas Pariwisata nanti mengarahkan SMP 15 tahun ini ke tempat yang lain kah? Atau hanya satu hari satu factory visit aja? Selama ini kami diberikan 3 tempat pilihan. Nah, jadi dalam satu hari kita akan mengunjungi 3 tempat atau 3 destinasi. Setelah dari PDAM ini nanti, Pak, saya akan membawa anak-anak ke Geraha Pariwisata. Nah, nanti setelah dari Geraha Pariwisata, kami bawa anak-anak ke Gedung Juang Bekasi. Jadi meskipun kita itu tinggal di daerah sana, Pak, tapi anak-anak itu rupanya belum ngerti sebenarnya di dalam Gedung Juang itu ada apa. Nah, maka dari itu tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa program dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini saya sangat-sangat menyambut dengan senang dan antusias begitu. Ya, saya sendiri aja ini, Pak. Seneng ya, Bu? Seneng banget, karena apa? Saya tinggal di sini setiap hari saya lewat. Gitu. Tapi saya belum pernah, memang saya sudah pernah masuk sekali itu. Dan setelah saya masuk, wah luar biasa. Makanya saya pengen membawa anak-anak kami SMP 15 untuk menikmati wisata itu Gedung Juang. Iya. Nah, ini juga kayaknya perlu deh untuk disampaikan nih, terutama bagi Pak Fauzi, dan Pak, untuk para wisatawan, kita bisa bilang wisatawan karena mereka kan adalah kegiatan adalah wisata industri. Nah, untuk wisatawan-wisatawan industri nanti yang akan mengunjungi PDAM nih, Pak Fauzi, kira-kira apa aja yang harus disiapkan atau do and don'ts-nya, Pak? Apa aja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan ketika nanti kunjungan ke pengolahan air? Iya, akan berjalan dengan baik manakala kita juga saling berkoordinasi ya Bu ya, saling berkomunikasi antar instansi. Karena memang wisata industri ini yang saya perhatikan ini kayaknya baru ada gitu, Kabupaten Bekasi, ya Bu ya. Iya, selain ke PDAM juga mungkin karena Kabupaten Bekasi ini terkenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara seperti itu. Jadi program wisata nih, orang kan biasanya wisata ke pantai, ke gunung gitu ya, atau ke tempat-tempat rekreasi yang dilihat bagus gitu ya. Nah, sekarang ini di Kabupaten Bekasi justru wisata industri ini sedang digalakkan. Oleh karena itu, apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan? Yang namanya ke wisata industri kan ini sama aja kita kayak ke edukasi gitu ya, wisata edukasi. Bagaimana kita bisa melihat proses sebuah produk ya, tidak hanya air gitu kan, tidak hanya PDAM, tapi juga industri-industri lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang paling pertama adalah karena kita ini sifatnya kunjungannya itu ke lapangan, ya wajib lah bagi kita untuk menggunakan topi Bu, karena cuaca sekarang ini kan begitu panas ya. Jadi topi harus dipersiapkan dengan peserta gitu kan. Kemudian yang terutama mungkin air minum nih, air mineral ya itu harus banyak-banyak dibawa oleh peserta. Selain itu juga karena kami di instalasi pengolahan air ini ya kewajiban atau aturan-aturan itu pasti akan diberlakukan. Salah satunya mungkin tidak boleh membawa handphone, karena kan yang namanya
instalasi pengolahan air, berarti di bawahnya itu banyak air, Bu. Iya. Ya, kalau nanti alat elektronik, handphonenya jatuh kan ini bahaya buat kita gitu. Iya. Sehingga ini mohon diperhatikan untuk peserta yang akan berkunjung ke PDAM. Nah, selain itu juga kami memberikan pesan di sini kepada seluruh siswa-siswi yang berkunjung ke PDAM itu ingin menyampaikan program selain wisata industri, kami juga dari PDAM ini ingin mensosialisasikan kepada siswa dan siswi, guru, melalui mereka menyampaikan ke keluarganya, ke tetangganya, ke saudaranya untuk sadar terhadap lingkungan, terutama jangan membuang sampah di kali gitu, Bu. Iya. Karena itu sumber air baku dari PDAM, kalau kalinya tercemar, banyak sampah dan lain sebagainya, kami sulit untuk memproduksi air begitu. Ya. Jadi kami berpesan selalu ketika ada beberapa SMP yang datang ke PDAM, yang paling pertama adalah kami ingin mensosialisasikan, mengkampanyekan juga bahwa dilarang untuk membuang sampah di sungai, seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi itulah tadi beberapa kisi-kisi apabila teman-teman para wisatawan industri ini mau datang ke PDAM Revitalisasi. Baik, kalau gitu Ibu terima kasih banyak sudah berkenan membawa siswa-siswinya datang ke sini. Dan juga terima kasih ini kepala sekolah loh masih punya waktu buat ngobrol nih, apresiasi loh buat Bu Esti. Iya, salam untuk keluarga besar SMP 15 Tambun Selatan. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Saya bersyukur banget ya SMP 15 diterima di PDAM daerah mana ini Pak, Tegadanas ya Pak. Ya. Bahkan dikatakan ini PDAM pusat ya Pak. Ya, betul. Ya, PDAM pusat. Dan ini adalah menurut saya pribadi ini adalah suatu kehormatan ya, suatu kebanggaan yang luar biasa Pak. Karena tadi sebelumnya kan kita sudah berbincang-bincang, belum banyak yang sudah datang di tempat ini. Betul, ya. Dan nanti Pak setelah pulang dari sini saya akan sampaikan selain apa yang sudah disampaikan Pak Fauji, saya juga akan sampaikan ke teman-teman saya yang lain bahwa mari bawa anak-anak datang ke PDAM pusat di Tegadanas supaya lebih banyak lagi ilmu yang kita peroleh, edukasi yang kita peroleh, dan apa yang ingin disosialisasikan oleh PDAM itu mencapai ke masyarakat bahkan sampai yang ujung sana, Pak. Betul sekali. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Pak Fauji, Pak Odi. Iya, Terima sama-sama kasih kami Pak sudah Odi. diterima. Ya, baik, kayaknya cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Dan nanti kembali diinformasikan juga nih untuk wisatawan kalau memang misalnya mau datang ke PDAM Revitalisasi, boleh nanti dari pihak sekolahnya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Insya Allah PDAM Revitalisasi siap menampung para wisatawan industri yang mau belajar dan juga ingin melihat bagaimana caranya air itu diproses sampai ke rumah warga. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.